banjir itu akan bisa tuntas kalau saya jadi gubernur Jakarta. Banjir akan hilang kalau saya menjadi presiden. Tangkap sang Petruk, copot aji-aji di kepalanya. Titi, kembalilah ke pelukanku. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat? Tolong jaga baik-baik presiden Anda, karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Saya hanya ingin sekitar 5 menit saja, karena dalam gambar ini banyak tokoh Petruk ya. Jadi saya akan menceritakan soal filosofi Petruk jadi ratu atau Petruk jadi raja. Sebelum ada Fufu Papa, ini yang lebih penting. Wah, ini bibitnya Fufu Papa ya, tahu? Jadi ini harus keluarkan dulu. Jadi saya akan cerita, biasanya kalau wayang itu dalam bahasa Jawa, tapi kali ini saya akan cerita dalam bahasa Indonesia biar gampang. Ucap kata Rito, bumi rupa ganjing, langit kelap-kelap, ing Oslo, sangai Solo, bukan Solo, tapi Oslo, ada sosok dekil, sosok hitam, jelek, elek, betul, yang kemudian diberi pencitraan yang luar biasa. Dia adalah Petruk, mendapatkan gelar the best mayor in the world. Petruk kok bisa untuk mayor, Petruk kok bisa dapat mayor. Luar biasanya, dia berucap ketika ada banjir di mana-mana. Banjir itu akan bisa tuntas kalau saya jadi gubernur Jakarta. Maka berangkatlah dia naik mobil SMK. Mana SMK-nya? Nggak ada, karena SMK-nya gold. Nah, kemudian setelah dia di Jakarta, dia dibedaki. Petruk ini dibedaki, dikasih warna seperti pasukan silver yang ada di traffic light itu. Nah, ya, tapi ini bukan silver cebokernya Fufafa ya. Itu ada silver juga namanya, silver star itu namanya. Nah, kalau ini silver yang lain, tapi bukan silver. Dia kemudian setelah dibedaki, kemudian dia masuk, dan kalau wayang itu akan masuk menjadi sebuah lakon, namanya Gorong-Gorong. Oh, jadilah dia menjelma menjadi Petruk yang berkulit emas. Petruk berkulit emas ini kemudian memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ketika kemudian dia menjadi pemimpin di DKI Jakarta, banjir tidak juga hilang. Betul? Dia kemudian berucap, banjir akan hilang kalau saya menjadi presiden Konoha. Wah, kemudian didukung oligarki. Dia kemudian menemukan, kalau dalam cerita sebenarnya, dia menemukannya namanya Serat Kalimosodo. Serat Kalimosodo itu adalah surat kalimat syahadat. Tapi apa benar dia mengucap kalimat syahadat? Nah, itu. Kemudian dia berubah menjadi Raja Petruk. Inilah Raja Petruk, bukan Raja Jawa, tapi Raja Petruk. Ada gambar ini. Raja Petruk ini memang tidak layak menjadi raja, Kang Refli.
Ini orang yang hitam tadi, kemudian dipakaiani, dikasih, dan dia kemudian dikenal dalam dunia pewayangan sebagai tokoh namanya Well Keduel Bek. Well Keduel Bek itu artinya apa? Dia keduel, dia itu pakaiannya rapi, tapi rakyatnya cuek bebek, rakyatnya diterlantarkan. Kemudian ini asli dalam referensi Raja Petruk atau Petruk Dadi Ratu ini dikenal dengan nama kantong bolong. Ini asli, jadi filosofinya jelas. Kantong bolong itu kantong yang berisi 11.000 triliun. Betul? Bolong tapi nggak ada isinya. Satu-satunya cara untuk kemudian dalam cerita pewayangan menurunkan Petruk ini hanya satu cara. Tangkap sang Petruk, copot aji-aji di kepalanya. Jadi itu pesan moralnya. 20 hari lagi mari kita copot kepala raja ini dari Raja Petruk, dan kemudian jadilah dia kemudian diadili. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambah penjelasan saya, mudah-mudahan cuma bisa 5 menit ya. Tapi saya akan mulai dengan sebuah puisi. Puisi yang diciptakan oleh Fufu Fafa sebagai cara saya untuk memberikan penjelasan tentang simptom-simptom gejala gangguan jiwa yang terdapat pada sosok si penulis puisi ini ya. Dia menulis salah satu puisi yang sangat terkenal, saya bacain ya. Fufu Fafa berkata di Kaskus ya, tahun 2014 tengah malam, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Lalu dia berteriak, "Titik, kembalilah ke pelukanku." Terus habis itu, dia, maksudnya Prabowo, menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Kalau seorang yang mempelajari ilmu neuroscience melihat ini bukan sebagai sebuah kalimat lelucon, tapi ini adalah sebuah tanda-tanda dan gejala dari orang yang menderita gangguan jiwa, tepatnya schizofren, ya. Dan di sini juga ada simptom-simptom bahwa yang bersangkutan adalah seorang psikopat. Dari mana kita bisa lihat ya? Dari mana kita bisa lihat? Satu, dia berulang kali menggunakan persona Pak Prabowo sebagai objek hinaan dia, berulang kali, ratusan kali dalam kurun waktu yang singkat ya. Nah, ini menunjukkan gejala yang namanya obsesif kompulsif, merupakan bagian dari gejala schizofrenia ya. Dia membayangkan Pak Prabowo yang gendut itu, mohon maaf ya, bukan body shaming ya, mendaki Gunung Semeru. Itu artinya dia menghina. Dia membayangkan Pak Prabowo seorang yang sudah lansia, berbadan gemuk, mendaki Gunung Semeru. Kan itu lucu banget kan, terlihat. Tapi sebetulnya itu adalah ungkapan gila, ungkapan gangguan jiwa ya. Sesuatu yang sifatnya delusional, membayangkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu pas Pak Prabowo nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Itu artinya dalam sisa-sisa logikanya, dia masih membayangkan bawah sadarnya bahwa Pak Prabowo adalah seorang sosok nasionalis. Masih ada sisa-sisa. Tapi Anda bisa lihat kan, terjadi sebuah flight of idea. Dari tiba-tiba Pak Prabowo yang gendut-gendut naik Gunung Semeru, tiba-tiba Pak Prabowo teringat ya, seorang yang nasionalis gitu ya. Tiba-tiba dia loncat lagi pikirannya. Inkoherensi namanya ya. Bahwa dia langsung teringat Pak Prabowo itu sudah berpisah sama Bu Titi. Dia menghina Bu Titi dan Pak Prabowo dengan berkata, "Bu Titi, kembalilah ke pelukanku ya." Jadi di situ ada banyak sekali simptom-simptom psikopati di situ, simptom-simptom schizofrenia di situ ya. Nah kemudian dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Ini lucu banget, karena yang menggelinding itu bukan binatang landak,
Tapi karena dia memiliki keterbatasan IQ, maka dia lupa binatang apa yang menggelinding. Menggelinding itu adalah terenggiling. Sepintas lalu kan seperti landak ya. Karena keterbatasan IQ dia, maka sangat bodoh, maka dia berpikir landak itu sebenarnya terenggiling, tulislah dia landak. Ya. Kemudian sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Loncat lagi dia. Karena dia mengasosiasikan Gunung Semeru itu gunung yang di bawahnya ada orang jualan jagung bakar. Jadi dia loncat ke puncak pas. Ke puncak pas, seperti itu ya. Nah, jadi Anda itu bisa memberikan sebuah analisis dari kata-kata yang ditulis sekian banyak oleh si Bu Fafa. Sekarang pertanyaan saya kepada semuanya. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda. Karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.